Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifah Konita Rahma dengan NIM 23121016. Dan yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Ibu Dr. Herna Nelis MPD. Oke, dan di sini saya akan mempresentasikan dengan judul prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip adalah tanda atau pedoman yang harus kita pegang dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Dan menurut Ralph W. Taylor menyatakan bahwa prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum adalah penetapan tujuan yang jelas. Kurikulum harus dirancang dengan tujuan yang terukur dan relevan dengan kebutuhan peserta didik atau siswa dan masyarakat. Tujuannya ini menjadi acuan dalam menentukan materi dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya, ada hakikat prinsip pengembangan kurikulum. Hakikat prinsip pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan rencana pembelajaran yang meliputi materi yang harus dipelajari dan metode pembelajarannya. Menurut David Part, berpendapat juga bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang dilakukan secara terstruktur dan sengaja untuk menciptakan suatu pembelajaran yang akan digunakan sebagai acuan oleh para guru dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu ada prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ada 5 macam dan prinsip khusus juga ada 5 macam. Nah, yang pertama dari prinsip umum, yang pertama adalah prinsip relevansi. Dan yang kedua ada prinsip kontinuitas. Yang ketiga ada prinsip fleksibilitas. Dan yang keempat itu ada prinsip praktis atau efisien. Dan yang terakhir ada prinsip efektivitas. Selanjutnya ada prinsip khusus. Prinsip khusus yang pertama ada prinsip yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Dan yang kedua prinsip yang berkaitan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga ada prinsip berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dan yang keempat ada prinsip berkaitan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran. Dan yang terakhir ada prinsip yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Yang pertama ada pengertian prinsip umum. Prinsip umum ini adalah suatu gambaran yang kuat untuk mewujudkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat. Oke, yang selanjutnya itu ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini berhubungan atau adanya berkesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Dan menurut Sukmadinata, kurikulum harus berkaitan antara materi pelajaran di berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Tujuannya agar tidak terjadi pengulangan materi yang membuat pembelajaran tidak efektif dan efisien. Dan juga dapat mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini juga terdapat contoh kontinuitas vertikal. Contoh ini terdapat pada
pelajaran IPA di SD kelas 6 yang mencakup pembahasan mengenai daur hidup hewan. Dan di kelas 7 SMP, pembahasan materi ini dilakukan dengan lebih mendalam, yaitu termasuk sistem reproduksi hewan secara rinci. Dan di tingkat kelas 10 SMA, siswa mempelajari genetik dan evolusi yang berhubungan dengan perubahan pada makhluk atau antar generasi. Oleh karena itu, materi pelajaran bersambung dari tingkat pendidikan dasar ke menengah dan ke menengah atas, sehingga siswa dapat memahami konsep IPA secara bertahap dan mendalam. Selanjutnya ada contoh kontinuitas horizontal. Nah, di kelas SD 5 SD, materi tentang sistem pernapasan manusia diajarkan bersamaan dengan materi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami hubungan antara kesehatan dan kebersihan lingkungannya. Nah, selain itu, materi ini juga berhubungan dengan olahraga dan senam yang bermanfaat bagi kesehatan pernapasan. Karena itu, berbagai pelajaran dan kegiatan di luar kelas saling berkaitan dalam memperdalam pemahaman siswa tentang kesehatan. Dan selanjutnya itu, ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Kurikulum harus menyediakan ruangan untuk memberi kebebasan siswa dalam mengembangkan program pembelajarannya. Siswa dalam hal ini memiliki wewenang dalam mengembangkan kurikulum dengan minatnya. Tujuannya memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih materi, strategi, dan metode pengajarannya. Dan dampaknya dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menghormati hak siswa. Contohnya, penyesuaian materi. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan minat dan kebutuhan siswa, atau dengan kondisi lingkungan sekitar. Dan selanjutnya ada prinsip praktis atau efisien. Prinsip ini memperhatikan pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, peralatan, dan biaya yang dikeluarkan, sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan waktu yang cepat dengan kurikulum yang sederhana dan memastikan program pengajaran dapat diselesaikan dengan tepat dengan waktu, tenaga, dan biaya yang efisien, sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Dan contohnya, penggunaan metode pembelajaran inovatif seperti flipped classroom atau pembelajaran yang berbasis dengan proyek. Selanjutnya, ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini mengacu pada sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan dan tujuan yang telah dicapainya, dan mengusahakan agar setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa adanya kegiatan yang mubazir atau terbuang. Tujuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan secara tepat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Menjadikan
sesuatu kegiatan evaluasi pembelajaran yang diadakan dengan baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan pembelajaran ini berorientasi kepada tujuan yang ingin dicapai, kejelasan tujuan dan standar kompetensi, mempertimbangkan efektivitas mengajar guru dan efektivitas pembelajaran siswa. Oke, selanjutnya ada pengertian prinsip khusus. Pengertiannya adalah yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Prinsip ini yang berkaitan dengan pemilihan konten pendidikan, pemilihan isi pendidikan, proses pembelajaran, dan pemilihan kegiatan penilaian. Prinsip khusus yang pertama adalah prinsip yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Prinsip ini adalah suatu fondasi yang sangat penting dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dan mendasari perkembangan kurikulum. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam pertumbuhan kembang anak dan membimbing peserta didik atau siswa sesuai dengan kemampuan alamiahnya agar manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kehidupan tertinggi dalam hidup. Tujuannya, pendidikan menjadi pusat dan arah bagi seluruh kegiatan pendidikan. Prinsip ini juga menekankan pentingnya keberagaman tujuan pendidikan yang tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan semata, tapi juga pada pengembangan sikap, nilai, dan keterampilan. Dan contohnya, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Tujuan pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik atau siswa dan masyarakat. Sehingga tujuan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik atau siswa, serta masyarakat di lingkungan sekolah. Dan prinsip yang kedua, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan isi pendidikan. Prinsip ini adalah tentang bagaimana cara memilih materi yang sesuai dengan pendidikan yang telah ditetapkan. Pendidikan yang telah ditetapkan atau penjabaran tujuan pendidikan. Tujuan dari pendidikan ini atau pengajaran harus rinci dalam bentuk tindakan spesifik dan sederhana yang mencerminkan hasil belajar. Dan prinsip ini mencakup isi pelajaran, isi bahan pelajaran, harus meliputi segi pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Ketiga ranah belajar ini harus diajarkan secara bersamaan dalam urutan situasi pembelajaran. Contohnya, dalam kurikulum matematika, jika tujuan pembelajarannya agar siswa dapat menyelesaikan permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari, maka pendidikan harus mencakup materi tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang relevan dengan konteks kehidupan sehari-harinya. Kemudian, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar ini, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran. Terus, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan antara individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik
dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru, serta mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Metode yang harus digunakan dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Contohnya, dalam kelas besar, metode ceramah dapat dikombinasikan dengan sesi tanya jawab untuk menjaga keterlibatan siswa dan pemanfaatan multimedia dalam pelajaran untuk hasil yang terbaik. Nah, jika tujuan pembelajaran itu adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis, metode diskusi harus melakukan dengan cara metode diskusi atau inquiry, mungkin lebih cocok dibandingkan dengan metode ceramah. Selanjutnya ada prinsip yang berkaitan dengan pemilihan media alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, kita harus memperhatikan kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasiannya alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk buku atau modul. Menurut Edgar Dale, media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tingkat keabstrakan dan keterlibatan siswa dalam pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini, media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan bahan ajar. Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin dicapainya, mengacu pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Manfaatnya, mempermudah evaluasi dengan adanya tujuan pembelajaran. Dan pendidik dapat menentukan indikator keberhasilan proses belajarnya. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana peserta didik atau siswa telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum dan dapat memotivasi bagi siswa yang diharapkan dari guru, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Tujuan yang jelas membantu peserta didik atau siswa merasa lebih fokus dan terarah dan cepat menyerap materi. Contohnya juga, jika ada pembelajaran IPA untuk menjelaskan pernafasan manusia, guru juga dapat menggunakan model anatomi dan atau animasi yang menunjukkan cara bekerjanya organ pernafasan. Dan juga dalam pembelajaran sejarah, guru dapat memberikan dokumentasi atau tempat-tempat bersejarah dan bisa juga menggunakan film agar proses kegiatan belajar tersebut lebih menarik. Dan yang terakhir itu ada prinsip yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, kegiatan penilaian ini merupakan proses akhir dari prinsip khusus. Dalam kegiatan belajar mengajar juga, dalam proses penilaian belajar yang harus kita perhatikan, yaitu penyusunan alat penilaian, perencanaan penilaian, pengelolaan hasil penilaian, kesesuaian, dan kriteria penilaian. Dan menurut James Popham, menekankan bahwa penilaian harus mencerminkan situasi nyata yang dihadapi siswa di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-harinya. Contohnya, siswa diminta membuat laporan penelitian dan hanya menjawab soal pilihan ganda. Tes keterampilan berbicara melalui presentasi, bukan hanya menulis esai. Manfaatnya untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan itu relevan, efektif, dan memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
dan mengetahui pencapaian pembelajaran dapat memperbaiki proses pembelajaran dan evaluasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Prinsip kurikulum adalah pedoman utama dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip yang memastikan bahwa kurikulum efektif, relevan, dan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik atau siswa serta perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.